Oke, kembali lagi di channel kita ya. Melanjutkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu. Sebelumnya pertanyaan yang belum komplit kita lengkapi di sini. Setajam detik. Apa sih? Oke, langsung aja ke pertanyaan aja lah ya. Gak usah lama-lama nih. Mungkin Mbak Devi dan Mas Bangun udah nggak sabar buat menjawabnya. Oke, pertanyaannya, bagaimana kondisi organisasi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis saat pandemi ini berlangsung? Mas Bangun, silakan dijawab. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya seperti itu. Dan saya ingin menjawab ya teman-teman, bagaimana kondisi organisasi di FEB sendiri gitu kan. Untuk kondisinya sendiri, banyak lembaga mahasiswa atau organisasi di FEB sendiri itu bisa dikatakan aktif gitu ya. Mereka sering ada kegiatan ini dan itu, meskipun memang kegiatannya itu seringnya berupa virtual gitu ya. Cuma itu menandakan bahwa di sini tuh kita nggak diam-diam aja gitu. Meskipun pandemi kayak gini, cuma kita tuh nggak mati gitu ya ibaratnya. Dan mungkin bisa saya contohkan kayak kemarin dari UPM pernah ada yang semacam webinar, HMA juga pernah, terus HMM juga pernah, terus kita juga ikut dalam open donasi dan sebagainya. Itu memang kegiatan secara virtual dan kita juga banyak banget lembaga mahasiswa yang ada kegiatan yang offline cuma masih tetap mengikuti protokol. Seperti contoh dari UPM dan BEM sendiri itu ikut kegiatan Banyumas Peduli baik untuk Indonesia maupun untuk Palestina gitu. Dan kemarin pun dari Kosmik ya itu sempat juga ngadain Art Diversity gitu ya. Nah itu menandakan bahwa pandemi itu tidak mematikan kreativitas kita sebagai seorang mahasiswa gitu. Mungkin seperti itu. Mbak Devi, silakan. Oke, sedikit menambahkan aja sih ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman emang kepengen tahu gimana sih kegiatan-kegiatan yang ada di FEB itu sebenarnya apakah masih aktif atau tidak, itu bisa langsung cek ya di Instagram masing-masing gitu, masing-masing lembaga keorganisasian yang ada di FEB. Itu aja sih. Ya, seperti podcast ini juga gitu ya, ya. Tetap berlangsung walaupun di acara pandemi dan kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan gitu. Oke, langsung lanjut ke acara berikutnya. Bukan acara, pertanyaan maksud saya. Karena masih masa pandemi nih, buat acara virtual lah yang menyenangkan supaya organisasinya juga dilihat ada gebrakan gitu. Karena mahasiswa yang bukan dari kalangan anak organisasi ini tidak mengetahui apapun kegiatan yang dilaksanakan gitu. Silakan Mbak Devi mungkin. Oke, saya jawab. Untuk anak-anak yang tidak mengikuti organisasi, gimana caranya supaya tahu gitu ya. Padahal kan sebenarnya dari BEM sendiri itu kalau misalnya mau ada kegiatan itu pasti di-share kan ya melalui ketua kelas. Mungkin dari teman-teman bukannya menyalahkan atau gimana, bisa untuk lebih budayakan membaca dengan baik gitu. Maksudnya adalah ketika ada informasi-informasi apa yang masuk di grup kelas, teman-teman itu dibaca dengan baik. Siapa tahu itu kegiatan yang bisa melibatkan teman-teman dalam kegiatan. Nah, terus seperti yang sudah tadi dijawab juga ya, kalau pengen tahu kegiatannya apa aja itu bisa lihat di Instagram masing-masing gitu. Kan di situ kan banyak informasi. Kalau misalnya teman-teman emang pengen tahu sesuatu juga bisa DM gitu. Itu sih kalau dari saya sih. Mas Bangun juga silakan. Kalau untuk dari saya pribadi sih memang sama seperti Mbak Devi. Mungkin teman-teman yang bukan anak organisasi dan teman-teman nggak tahu kegiatan di FEB itu, mungkin teman-teman kurang update tentang di media sosial di semua lembaga mahasiswa. Dan setiap UKM, himpunan maupun BEM dan sebagainya itu mengadakan kegiatan, baik itu kegiatan untuk luar maupun untuk eksternal atau internal sendiri, itu sudah kami share ya melalui grup perwakilan kelas gitu. Dan grup-grup yang memang di situ banyak mahasiswa di situ gitu. Dan kalau teman-teman nggak tahu mungkin ya karena teman-teman kurang update dan sebagainya ya. Namun ini juga menjadi evaluasi buat kita, mungkin lebih gercep atau lebih sering dalam meng-share informasi-informasi baik untuk UKM maupun untuk himpunan BEM dan sebagainya gitu. Satu hal lagi. Ya, silakan. Maaf ya Mas ya. Untuk yang kegiatan yang gebrakan gitu ya, karena ini kan lagi virtual, jadi memang karena semuanya itu serba online, pasti teman-teman udah tahu lah kalau misalnya itu tuh jadi ada sedikit hambatan gitu. Yang biasanya kegiatannya bisa
kayak maksimal gitu, bisa seru-seruan di lapangan bareng-bareng kayak gitu, jadi lebih terhambat ya. Dan selain itu juga karena kita kan butuh adanya persetujuan dari pihak Civitas ketika kita akan melakukan suatu kegiatan, tapi ternyata dari Civitasnya kurang setuju gitu ya dan tidak menyetujui, jadi kita tidak bisa untuk bergerak melakukan suatu program yang menarik untuk teman-teman gitu sih. Mungkin agak sedikit spoiler ya, mungkin kita nanti ada acara offline di Natalis ya. Iya. Insya Allah kalau diizinkan. Nah, itu sedikit spoiler dari Janu ya. Itu nanti ditunggu aja deh. Sesuatu gebrakan dari kita ya mungkin ya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih pakai caps lock semua nih di sini ya. Jadi Janu bacanya pun harus sesuai sama yang diketik. Organisasi digerakin, meskipun pandemi tetap jalan. Jangan diem-diem baik, FEB harus maju, kuat, kokoh organisasinya gitu. Silahkan mungkin ada tanggapan dari tanggapan ini gitu, Mas Bangun. Itu menjawab sama serem juga ya. Iya, caps lock lagi ya. Gede hurufnya Gede-gede banget tuh kayak. Jadi untuk organisasinya digerakin dong biar FEB berdiri baik dan sebagainya. Karena gini teman-teman semua, tentunya tiap UKM, tiap himpunan lembaga mahasiswa itu semuanya pasti mempunyai program kerja masing-masing gitu. Yeah. Dan program kerja yang akan dilaksanakan tentunya melihat dan berdasarkan kondisi yang terbaru gitu. Ketika lembaga mahasiswa itu mengadakan kegiatan, aktivitas sebagainya, dan ternyata malah kita kondisinya seperti ini, maka organisasi yang akan mengadakan itu pastinya akan lebih berfokus ke secara virtual gitu ya. Dan selama ini seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, FEB itu banyak kegiatan dari lembaga mahasiswa itu banyak sekali gitu loh. Jadi itu kita tuh nggak diam-diam baik gitu loh. Dan sebenarnya untuk kekeluargaan mahasiswa FEB sendiri di saat ini sedang dibangun ya teman-teman semua. Itu karena BEM itu tugasnya menaungi seluruh lembaga mahasiswa yang ada di FEB selain DPM gitu ya. Dan di situ kita juga sering kayak komunikasi, ngobrol bagaimana sih kegiatan lembaga ini, organisasi ini dan sebagainya gitu. Jadi udah gerak. Cuma untuk secara euforia gitu ya, mungkin belum terasa karena kegiatannya secara online gitu ya. Karena teman-teman mengharapkannya kegiatan secara offline, namun ya memang kita masih terhalang dengan izin dari Civitas yang tidak memperbolehkan kegiatan itu kebanyakan secara offline gitu. Devi? Ya kalau dari saya sih mungkin solusinya ya buat teman-teman yang pengen tahu itu gabung aja di organisasi ya kan. Sekarang kan banyak banget nih, nggak banyak banget, cuma ada 3 UKM ya. 3 UKM, semoga nanti bisa tambah lagi UKM-nya. Teman-teman bisa gabung di UKM itu kan ada 3. Nah, jadi nanti teman-teman tuh tahu kalau misalnya kita itu sebenarnya banyak mengadakan kegiatan gitu. Terus juga kalau misalnya di himpunan mahasiswa, walaupun memang sudah ada struktur yang inti, tapi kan teman-teman kan bisa ikut andil ya untuk berpartisipasi di himpunan tersebut gitu. Dan satu lagi mungkin kalau misalnya nanti tahun depan nih teman-teman pengen aktif, terus pengen tahu banget tentang BEM gitu, tentang FEB juga, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di keorganisasian FEB, bisa gabung di BEM gitu. Jadi nanti bisa lebih tahu gitu. Jadi tahu apa aja gitu ya yang karena ada gitu. Sebenarnya kita itu nggak cuma diem-diem aja gitu, karena mungkin teman-teman tidak melihat itu aja sih. Tolong bukalah mata hati Bunda. Canda mata hati. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya aja ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa kesadaran mahasiswa akan kewajiban yang sesungguhnya, yaitu mengikuti perkuliahan dengan baik, terutama di masa pandemi ini yang menggunakan sistem daring. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Sama-sama. Mungkin dari saya ini
kembali ke niat awal teman-teman semua masuk ke kampus gitu. Tentunya banyak latar belakang atau banyak tujuan yang memang akan kalian capai ke depannya dengan kalian berkuliah gitu. Mungkin ada teman-teman yang kuliah itu ingin memperbaiki ekonomi orang tua yang sebelumnya mungkin kurang baik gitu. Dengan teman-teman berkuliah itu diharapkan dan diusahakan juga bisa membantu lah perekonomian orang tua agar lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan mungkin ada juga teman-teman yang berkuliah itu ada yang ingin mendapatkan pengalaman dan sebagainya. Nah itu menurut saya bagaimana sih cara menyadarkan mahasiswa tentang kewajiban utama ya kalian itu niat ke kampus, kalian itu niat daftar di kampus itu buat apa? Pasti kan itu untuk kuliah dan tujuan untuk kalian kuliah pastinya tentu akan merubah perekonomian gitu loh. Dan itu yang perlu kalian sadari gitu loh, karena kalian dikuliahin atau mungkin berkuliah itu menjadi harapan orang tua ke depannya gitu loh. Orang tua itu sangat berharap teman-teman itu menjadi orang sukses gitu kan teman-teman. Makanya itu yang membuat juga saya pribadi juga ingat saya mahasiswa, saya berkuliah itu untuk memperbaiki ekonomi orang tua sebelumnya gitu. Karena memang perekonomian orang tua kan sebelumnya masih kurang gitu dan saya berharap saya kuliah bisa memperbaiki itu. Syukur-syukur anak saya ke depannya atau mungkin cucu saya ke depannya tuh tidak merasakan kesusahan seperti yang saya atau mungkin orang tua saya alami gitu. Mungkin seperti itu. Jadi Mbak Desi? Ya tambahan ya, kalau dari saya itu teman-teman harus lebih bersyukur dengan keadaan yang saat ini gitu. Jadi teman-teman lihat bahwa banyak sekali orang di luar sana yang ingin kuliah tapi itu nggak bisa gitu. Ketika kuliahnya ini daring, mungkin teman-teman jadi malas, jadi kuliahnya sambil-sambil gitu ya. Dan kuliahnya itu jadi kayak kurang bikin mudeng gitu, kurang bikin paham. Teman-teman harus melihat orang lain yang bisa melakukan hal itu dengan baik. Wah, dia bisa loh tetap dapat nilai sempurna meskipun kuliahnya secara online gitu. Teman-teman harus tetap memotivasi diri bahwa apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, itu teman-teman harus tetap semangat untuk kuliah gitu. Karena teman-teman harus bayangkan gimana susahnya orang tua kita buat kayak mendanai gitu ya, buat cari uang, susah payah. Masa kita mau leha-leha gitu? Kita bukannya kuliah malahan lihat WA, scroll Instagram, itu kan salah gitu ya. Kita harusnya sadar dari situ, dari hal-hal sederhana kayak misal lihat orang lain malah kerja gitu kan, banting tulang, masih usianya tuh masih kayak belum pas untuk kerja gitu. Teman-teman harus sadar hal itu gitu, harus lebih bersyukur dengan keadaan. Terus saya menambahkan ya, mungkin teman-teman ya memang pandemi ini sangat berefek, sangat berpengaruh kepada perekonomian gitu. Kalau teman-teman merasa ya buat teman-teman yang kuliahnya itu dibiayai sama orang tua, pengen nggak ngerepotin ya, ada cara loh di mana kalian tuh bisa berkuliah namun tidak merepotkan orang tua. Tentunya dengan beasiswa. Banyak sekali lembaga di luar sana itu yang menyediakan beasiswa gitu. Namun itu kembali ke teman-teman, apakah teman-teman itu mau dan niat apa enggak mau daftar ke beasiswa tersebut gitu. Ya memang untuk mendapatkan beasiswa itu tidak mudah ya, karena pesaing pun banyak sekali. Cuma kalau teman-teman udah niat, udah mengingat juga tujuan utama ke depannya seperti apa, ya insya Allah beasiswa atau mungkin pendanaan dari pemerintah dan sebagainya itu akan kalian dapatkan, dan itu tentunya akan meringankan beban orang tua gitu. Mungkin seperti itu, atau mungkin teman-teman bisa ikut lomba nih, kan banyak banget kayak kampus-kampus yang lain maupun lembaga yang lain tuh ngadain lomba-lomba kayak contoh lomba karya senia, terus bisnis plan dan sebagainya. Teman-teman bisa ikut ke situ dan kalaupun belum menang ya itu nggak apa-apa, jadikan itu pengalaman dulu gitu loh, biar kedepannya kalian tuh bisa berhasil loh. Dan kalian berhasil menjadi juara tuh kan berdasarkan yang aku tahu tuh banyak lomba-lomba yang hadiahnya lumayan gitu ya. Contoh kata itu kan hadiahnya 3 juta, 5 juta dan sebagainya, itu lumayan buat teman-teman semua gitu. Atau mungkin teman-teman bisa menjadi seorang freelancer gitu loh.
kalian bisa mencari kerja sampingan yang memang kalian tuh bisa waktunya itu ada gitu loh. Karena dengan freelancer itu kan ya kita bekerja karena memang kita ada waktu kosong gitu. Ini seperti itu sih dari saya. Jadi itu ya jawaban sekaligus solusinya gitu yang dikasih tips nih dari Mas Bangun dan Mbak Devi. Misalkan sebentar ya batunya lobet. Part 3 ya. Oke, pertanyaan selanjutnya langsung aja ya. Sebaiknya nih ada masukan nih berarti. Sebaiknya BEM diadakan pertemuan jamuan untuk BEM dan organisasi lain agar terjalin silaturahmi dengan ketua-ketua pendiri organisasi sebelum kalian jabat gitu katanya. Ada tanggapan mungkin dari Mbak Devi? Oke, bagus sekali ya. Apanya itu namanya ini ya, saran ya. Sarannya bagus banget ya dari teman-teman kita ini, dari nggak tahu siapa namanya ya. Iya, disensor. Iya, betul. Jadi benar banget nih Mas Maun, mungkin kita bisa nanti untuk melakukan yang tadi disarankan sama teman kita ya. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Ditunggu aja. Gimana Mas Maun? Kalau dari saya pribadi itu memang setuju ya kalau kita mengadakan semacam pertemuan keluarga besar kayak semacam lembaga mahasiswa FEB gitu kan. Cuma untuk dengan pendiri organisasi itu mungkin menjadi masih kayak halangan sih ya, karena kita di sini masih kesulitan untuk menghubungi para pendiri organisasi gitu kan. Karena memang organisasi FEB itu udah lumayan lama gitu. Itu ya kadang kayak pengen hubungin kayak ketua pertama BEM siapa sih gitu kan, pengen juga gitu. Cuma ya kita di sini masih terkendala dengan kontak atau nomor yang dihubungi gitu sih. Ya setuju sih sebenarnya gitu model seperti itu. Cuma mungkin mengadakan untuk keluarga besar lembaga mahasiswa FEB yang saat ini menjabat aja gitu. Ya. Seperti itu dulu. Mungkin coming soon aja gitu lah ya. Iya. Ya, ditunggu aja pokoknya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, Mas dan Mbak, kenapa program kerjanya yang terkait dengan mahasiswa itu aja, yang kayak akuntansi, lomba-lomba apa-apa kan bisa tuh manajemen diikutin gitu katanya. Mas Bangun mungkin tanggapannya? Saya juga masih belum paham ya, yang maksud dengan itu aja itu seperti apa gitu. Karena kan penilaian orang dan kriteria orang tentang suatu hal itu berbeda-beda gitu kan. Ya. Tergantung kita memandang dari sudut pandang yang mana gitu kan. Menurut saya untuk kegiatan di FEB itu sebenarnya itu enggak itu aja gitu kan. Kayak kita itu saat ini sudah mulai kolaborasi dengan lembaga atau organisasi di luar komunitas di luar. Seperti contoh kita ikut menjadi relawan dalam Balimas Peduli Indonesia atau Peduli Palestina gitu. Mungkin di tahun sebelumnya itu kita belum pernah ikut dan tahunnya alhamdulillah kita ikut gitu. Terus tadi apa yang pertanyaannya Mas? Kegiatannya itu aja katanya, yang akuntansi yang manajemen nggak bisa ikutan kayak gitu. Sebenarnya untuk memang untuk perlombaan atau kegiatan yang diadakan oleh internal FEB sendiri itu belum terlalu banyak ya gitu. Namun dari lembaga-lembaga luar, dari komunitas luar dan sebagainya itu banyak sekali lomba-lomba yang bisa diikuti oleh seluruh prodi gitu loh, bukan cuma untuk akuntansi aja gitu. Kayak contoh business plan itu yang itu tuh nggak hanya cuma mahasiswa manajemen aja, tapi dari FP akuntansi bahkan fakultas yang lain seperti peternakan, hukum dan sebagainya itu bisa ikut. Yang penting dia tuh ada niat untuk ikut lomba itu dan dia tahu apa lombanya akan dia ikuti gitu loh. Jadi ini seperti itu sih dari saya. Mungkin Mbak Devi ada tambahan. Cukup sih Mas Bangun udah lengkap jawabnya. Iya. Karena mungkin menurut saya itu dari anaknya sendiri ya Mbak Iya. ya. Kalau semisal perlombaan sih banyak sih menurut Janu gitu ya. Jadi sering-sering cari perlombaan aja gitu. Nggak harus kok lombanya di FEB gitu, bisa di luar FEB mungkin gitu. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya nih. Sekarang kan banyak banget nih kegiatan yang diadakan di dalam kampus maupun di luar kampus. Namun yang mengikuti hanya sebagian saja dari teman kita, terutama teman kelas.
apakah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis sudah maksimal dalam mengajak warga FEB untuk lebih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada? Mbak Devi, silakan. Ya, saya jawab. Itu kembali lagi kepada kesadaran mahasiswa yang pertama. Dan untuk dalam hal mengajak, saya rasa sih dari BEM sendiri itu sudah cara maksimal ya untuk ngajak teman-teman gitu. Kita juga kadang memberikan sesuatu yang berbeda. Kayak misalnya ngajaknya itu kayak dikasih iming-iming gitu loh, kayak supaya kalian tuh tertarik untuk ikut dalam kegiatan yang kita buat gitu. Terus juga mungkin dari teman-teman sendiri ini kurang untuk apa ya, adanya minat untuk mengikuti gitu. Diulangi lagi Mas, pertanyaannya intinya apa tadi ya? Intinya tuh kenapa anak-anaknya kurang berpartisipasi sih, intinya kayak gitu. Apakah BEM udah ngajakin bener-bener kayak gitu? Iya benar kok, kalau BEM itu udah ngajak secara maksimal ya. Kita kan ngajak itu dengan struktur juga, kita nggak bisa langsung buat ayo ikut, ya walaupun emang sebenarnya kita juga melakukan itu gitu. Jadi kita turun ke himpunan kalau misalnya itu berhubungan dengan mahasiswa, karena himpunan sendiri kan nanti juga jadi bekerja gitu ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dari himpunan nanti turun ke ketua kelas gitu. Nanti ketua kelas yang menyampaikan ke teman-teman kelas buat ikut kegiatan gitu sih. Mas Bambang ada tambahan? Kalau saya sih sama sih ya, kalau sama apa dengan jawaban Bu Devi. Ketika orang tersebut mengetahui info baik perlombaan, kegiatan sebagainya, tapi dari dirinya sendiri itu nggak ada niatan untuk ikut, dia nggak ikut gitu kan. Jadi kembali ke masing-masing pribadi, apakah dia memang berkenan ikut atau enggak. Dan terkadang kalau saya sih ya Mas pribadi itu kayak mungkin di awal-awal itu nggak ada niatan buat ikut, tapi dengan sedikit kayak paksaan gitu. Paksaan dalam hal ini adalah kalau misalnya gini, di lomba-lomba itu kan ada hadiah-hadiah gitu kan. Kadang saya terpaksa ikut tuh buat dapat hadiahnya gitu loh. Karena kayak contoh uang ya, uang kan memang sangat dibutuhkan ya, sama orang kan pasti beli apa-apa pasti tapi duit kan gitu. Intinya untuk membantu ekonomi orang tua juga sih, ya, biar nggak terlalu merepotkan orang tua gitu. Dengan ikut lomba dapat duit, kita jajan pakai hasil keringat kita juga sendiri gitu kan. Terus kayak sertifikat juga berguna untuk kita kedepannya, untuk entah itu melamar kerjaan atau dan sebagainya, itu kan sangat penting gitu kan. Nah mungkin dengan sedikit paksaan karena ada tujuan hal tersebut untuk mendapatkan benefit atau hadiah yang didapat, itu kadang orang-orang tuh kayak ya udahlah ikutlah gitu loh. Nah kadang dengan paksaan itu kadang kayak udah sering ikut dan sebagainya malah jadi keenakan loh, ketagihan gitu. Nah, mungkin seperti itu sih dari saya. Jadi terpaksanya itu terpaksa yang positif ya, ya. Baik gitu. Nah dari terpaksa itu nanti kita juga dapat pengalaman, kita tuh bisa merasakan sendiri, wah ternyata kok ikut ini kok seneng ya, asik ya ikut ini ya, jadi tambah pengalaman. Terus nanti ketika kedepannya di suatu hari menemukan hal yang sama, wah aku udah pernah ikut nih dulu nih kayak gini sama gitu. Pengalaman, siapa tahu nambah jodoh gitu ya Mbak. Ya pada intinya sih untuk BEM sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin.